pasien positif corona di Riau hampir penuh. Sebuah MDA di Jalan Delima Pekanbaru gunakan sistem daring saat belajar. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nurwalidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan informasi terupdate mengenai Provinsi Riau. Ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Arifin Ahmad hampir penuh. Dari total 67 ruangan yang tersedia, telah terisi 66 ruangan. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir membuat ruangan perawatan di RSUD Arifin Ahmad semakin penuh. Saat ini hanya tersisa sekitar 1 ruangan dari 67 ruangan yang tersedia. Jika jumlah pasien terus bertambah, kondisi ini tidak lagi tertampung karena keterbatasan sarana dan prasarana. Menurut Dirut RSUD Arifin Ahmad Nuzeli Husnedi, jumlah ruangan terpakai sudah 66 ruangan, sehingga jika tidak diantisipasi maka pasien terinfeksi virus corona tidak lagi tertampung. Untuk itu perlu pemberdayaan rumah sakit yang ada, baik di daerah maupun di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga hal ini bisa dimaksimalkan. Untuk di Kota Bertuah, jumlah fasilitas yang terpakai dalam perawatan pasien COVID terdata sekitar 50%. Kalau di rumah sakit ini kita kan pusat rujukan. Pusat rujukan berarti kita menyiapkan kapasitas kita itu ada 67. Sekarang ini hampir penuh, pasti ada 66. Kemudian kita juga punya ICU, punya hemodialisanya, jadi kita lengkap, kita siapkan. Gimana dengan eskalasi seperti ini? Kita hitungnya per daerah. Di Kota Pekanbaru ini semua rumah sakit kan ada 22 rumah sakit yang ditetapkan oleh gubernur. Maka kapasitasnya itu ada 350-an gitu. Ya. Maka nanti sekarang sudah ada 300 sekian pasien, maka udah separuh lah dipakai. Masih ada sekitar 200 lagi sebetulnya yang kosong di berbagai rumah sakit. Cuma kan kualifikasi rumah sakit yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita sebagai pusat rujukan tentu harusnya lebih siap untuk demikian, maka kita pun yang lebih penuh duluan. Selain melakukan upaya antisipasi dalam penanganan pasien COVID-19, masyarakat dihimbau untuk patuh dalam penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, hingga menjaga kebersihan sehingga terantisipasi dalam penularan virus corona dan tidak menjadi pasien di rumah sakit. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Gubernur Riau Syamsuar mendukung langkah Pemko Pekanbaru untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala kecil. Langkah ini bisa meminimalisir penularan virus corona di tengah masyarakat. Pembatasan ini berbeda dengan PSBB beberapa bulan lalu, yang tingkatnya sekota Pekanbaru. Untuk pembatasan yang dirancang saat ini dilaksanakan pada tingkat kecamatan atau kelurahan yang terdapat data penularan COVID-19 yang tinggi. Gubernur Riau Syamsuar mendukung kegiatan ini, di mana aktivitas masyarakat di kawasan yang mengkhawatirkan jumlah positif penularan virus corona dilakukan penyekatan, serta pengaturan dalam melaksanakan kegiatan. Di samping itu, razia masker juga diterapkan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Gugus dari Satgas Provinsi nanti akan bekerja sama nanti dengan kabupaten kota, sekaligus juga untuk menetapkan mulainya tanggal berapa. Jadi kita akan buat ini nanti selama 2 minggu, yang tujuan kita mudah-mudahan dari ikhtiar ini dapat memutus rantai penularan COVID-19. Jadi artinya misalnya di Kota Pekanbaru ini tidak semua kecamatan kita lakukan PSBB, tapi hanya kecamatan-kecamatan tertentu yang menurut Pak Wali Kota bersama Forkompinda yang ada di Kota Pekanbaru, di sini perlu diadakan PSBB skala kecil ini, sehingga nanti kita harapkan tidak berkembang penularannya ke wilayah-wilayah kecamatan lain. Nah, ini tadi
alhamdulillah ya disepakati oleh rekan-rekan semua, yang kesemuanya rekan-rekan ini bertujuan adalah untuk bersama-sama dengan kerjasama yang baik agar penularan COVID-19 ini di Provinsi Riau ini tidak berkembang. Syamsuar berharap langkah antisipasi yang dilakukan kabupaten dan kota di Riau dapat menekan dan menurunkan angka peningkatan COVID-19, sehingga Riau kembali normal dan aman bagi masyarakat. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Akibat adanya COVID-19, seluruh sekolah dalam zona merah terpaksa tutup dan hanya belajar secara daring. Hal yang sama juga berlaku bagi pendidikan MDA yang terpaksa belajar daring dengan siswanya. MDA Al-Qadariyah di Jalan Delima Panam, Kota Pekanbaru ini juga harus tutup dan melaksanakan pembelajaran secara daring. Para guru tetap hadir di MDA dan memberikan materi dengan menggunakan handphone. Siswa yang tidak memiliki handphone akan menjemput tugas dan juga mengumpulkan tugas langsung ke MDA. Menurut Kepala MDA Al-Qadariyah Tuti, pembelajaran dengan sistem ini sangat tidak efektif karena materi yang diberikan tidak bisa dipahami dengan baik oleh murid. Banyak dari orang tua murid yang meminta pihak MDA untuk dibuka lagi dan belajar tatap muka. Hanya saja, pihak MDA masih harus mengkajinya dengan matang. Sebagaimana kita lihat sekarang, suasana di MDTA Al-Qadariyah pada saat ini tidak dapat proses belajar mengajar seperti biasanya tatap muka antara murid dengan guru. Ini sangat prihatin bagi kita akan hal ini. Tapi namun demikian proses belajar mengajar itu diganti dengan daring antara guru dan murid. Jadi guru-guru tetap hadir di sekolah ini untuk menyampaikan pelajaran kepada muridnya. Dan kita lihat nanti kelas anak-anak sekarang itu kosong, tapi tetap rapi dan bersih karena adanya kerjasama antara pihak yayasan dan juga aktivitas guru dalam dia memberikan pelajaran di sekolah, menjaga kebersihan yang ada di MDTA Al-Qadariyah ini. Pelajaran yang diberikan oleh guru melalui daring kepada anak-anak itu cara mengumpulkan tugasnya ini dapat dilakukan dengan anak-anak itu nantinya mengantar pelajaran atau yang telah diberikan oleh guru tersebut ke sekolah dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Tuti berharap COVID-19 segera berakhir dan bisa belajar tatap muka kembali. Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Provinsi Riau telah mengusulkan sebanyak 800.000 tenaga kerja yang gajinya di bawah 5 juta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk menerima BLT. Jumlah calon penerima BLT tersebut berasal dari 3 provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, dan Sumbar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau, John Lee. Ia mengaku bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 600.000 per bulan tersebut adalah program pemerintah pusat untuk membantu pekerja yang gajinya di bawah 5 juta rupiah. Hanya saja, pihak perusahaan tempat tenaga kerja bertugas telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan membayar prai sampai Juni 2020. John Lee menyebut bantuan ini ditujukan untuk menggerakkan roda perekonomian bangsa yang saat ini terpuruk karena COVID-19. BSU itu kan BLT, bantuan tunai kepada pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, kan gitu. Pemerintah sudah memerintahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Tenaga Kerja sudah memerintahkan juga BPJS Ketenagakerjaan, karena di dalam aturan itu pertama yang berhak menerima itu adalah yang bergaji di bawah 5 juta, punya KTP. Artinya kalau punya KTP kan satu orang satu.
Tak bisa KTP ganda lagi kan, wah. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya dia ikut sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ada itu JHT, JKK, JKM dan tabungan hari tua. Uang pensiun kan? Nah, 4 perlindungan. Ini batasnya sampai dengan dia masih aktif membayar untuk yang dikirim data itu Juni 2020. Jadi kalau dia di perusahaan itu atau di pekerja itu mengikuti pembayaran rutin sampai Juni, berarti kan dia salah satu yang diusulkan. Dan memiliki tabungan rekening di bank. Bank itu bank himbara lah umpama ya. Bank yang sudah ditentukan pemerintah lah. Bantuannya sebulan 600.000 dibayar 2 tahap. 2 bulan. Artinya kan membantu. Nah, kami mengharap juga kepada yang penerima tadi, kan rekeningnya langsung ke dari Kementerian Keuangan ya, APBN ya. Dari Kementerian Keuangan itu uangnya langsung salur ke rekening penerima, tidak melalui BPJS, dia langsung ke rekening si A, nama si A langsung. Gunakanlah uang itu untuk dibelanjakan. Artinya kebutuhan-kebutuhan tadi itu bisa kita menggerakkan roda ekonomi. Karena kita kan dalam kondisi pandemi ekonomi ini kan agak susah ya, berat. Jangan disimpan, belanjakan aja. Tapi untuk kebutuhan pekerja tersebut. John Lee berharap agar bantuan yang diterima langsung ke rekening tenaga kerja bisa dimanfaatkan untuk hal positif. Nurwalidaini dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Baik saudara, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Biaya denda pajak kendaraan bermotor dihapuskan. Program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini digelar mulai tanggal 1 September hingga 30 September mendatang.
Beginilah suasana di kantor pelayanan UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang 3 Bapenda Riau. Warga terlihat ramai membayar pajak serta memanfaatkan program penghapusan atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang digelontarkan kembali oleh Bapenda di akhir tahun ini. Menurut Kepala UPT Pengelola Pendapatan Simpang 3 Bapenda Riau, Muhammad Tafianto, program penghapusan denda pajak kendaraan ini adalah untuk yang kedua kalinya dilaksanakan Bapenda Riau. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat Riau yang terdampak COVID-19. Selain program penghapusan denda pajak kendaraan, juga diberi pemotongan untuk bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jika sebelumnya biaya balik nama dikenakan 1% dari nilai jual, kali ini nilai 1% tersebut akan diberi potongan sebesar 50%. Tafianto berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini. Baik, terima kasih. Saya jelaskan dulu bahwasanya kami dari Badan Pendapatan Daerah bahwasanya kami punya program pemutihan denda pajak itu untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, di mana di tahun 2020 ini kita dapat musibah itu pandemi COVID-19. Nah, di mana masyarakat itu sudah ekonominya menurun diakibatkan daripada terpaparnya dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kami dari Badan Pendapatan Daerah berinisiatif memberikan semacam keringanan pembayaran denda pajak terhadap wajib pajaknya. Yang pertama kami membuatnya di tahun 2020 ini di bulan Maret, pasnya di tanggal 17 Maret sampai tanggal 29 Mei, di mana kami berikan waktunya lebih kurang 2 bulan lebih kepada wajib pajak terhadap pemutihan kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, inilah sumbangsih kami terhadap masyarakat yang sudah terpapar, di mana banyak yang di PHK atau istilahnya itu dirumahkan oleh perusahaan, gitu kan, sehingga mereka harus wajib juga membayar pajak mereka. Nah, di mana keterlambatan itu kami berikanlah mereka itu penghapusan dendanya. Jadi dari tahun 2020 ke bawah, 19, 18 ke bawah itu semua. Nah, inilah yang kami berikan sumbangsih terhadap masyarakat Riau. Pelayanan bagi pengurusan pembayaran pajak dan pembayaran penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Pengelolaan Keuangan Simpang 3 dilaksanakan setiap hari kecuali pada hari Minggu dengan waktu yang ditentukan. Ridwan Leboy, TV Riau melaporkan. Pemkab Rokan Hulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah menargetkan akhir tahun mensertifikatkan tanah milik Pemkab. Pasalnya masih banyak aset tanah Pemkab Rokan Hulu yang belum memiliki sertifikat secara sah dari BPN. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional terus melakukan inovasi terhadap dalam pembuatan sertifikat TORA. Akhir tahun 2020 ini, Pemkab Rohul menargetkan sertifikat tanah milik Pemkab sebanyak 200 persil. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan Pemkab Rohul dalam pencapaian misi dari BPN Pusat terhadap penyelamatan aset daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Suharman mengungkapkan, BPN Pusat telah membuat terobosan baru dengan memprogramkan pembuatan sertifikat TORA untuk aset tanah pemerintah secara gratis. Untuk tahun 2020, ini di akhir untuk di perubahan ini kita mengajukan itu 15. Yang 2020 sudah selesai, dan untuk
2020 ini di akhir ini tadi kita sudah kita akan berusaha secara maksimal walaupun mungkin belum bisa sampai ke proses persertifikatan, minimal sampai ke pembuatan peta bidang, ya Pak. Pembuatan peta bidang kita akan usahakan secara maksimal. Tentu ini tadi disampaikan kepada Pak BPN, mereka sampai 200% pun siap, ya Pak. Dan siap, dan itu kita dari pemerintah daerah akan siapkan persyaratan dan dokumen-dokumen dan juga untuk kita juga berkoordinasi, ya, akan menyampaikan kepada OPD, ya. Sebenarnya progres ini juga sudah kita sampaikan juga terhadap KPK, ya, yang digendong oleh KPK terhadap pemerintah daerah, kemudian kepada Bapak Kanwil, bahwasanya memang terhadap penyampaian sertifikat ini memang ada beberapa kendala, ya. Yang pertama yaitu tidak terlepas dari anggaran, anggaran yang memang ada kewajibannya dahulu diwajibkan membayarkan PNBP, ya. PNBP dari biaya pengukuran sampai dengan penelitian lapang. Jika pemerintah Kabupaten Rokan Hulu komit melaksanakan program dari BPN Pusat, tentu aset pemerintah akan terselamatkan. Suratman TV Riau melaporkan. Seorang ibu rumah tangga atau IRT tertangkap kamera CCTV sebuah minimarket saat mengutil atau mencuri barang. Pelaku kriminal ini diserahkan ke pihak kepolisian. Melalui rekaman CCTV ini, pelaku berinisial DSR, seorang ibu rumah tangga beranak 2, diamankan petugas gerai Indomaret di Jalan SM Amin, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Pihak Indomaret sudah menaruh kecurigaan karena curiga pelaku sudah pernah melakukan aksi kriminal di sejumlah minimarket. Saat pelaku DSR berada dalam toko, petugas memantau CCTV dan melihat gerak-gerik pelaku. Benar, pelaku yang sudah menikah untuk kedua kalinya memiliki hutang kepada suami pertama, sehingga hal ini menjadi alasannya untuk mencuri. Saat berada di kasir, barang yang dibayar hanya makanan kecil, sehingga karyawan toko tersebut melakukan penggeledahan terhadap tersangka yang didapati produk-produk yang tidak dibayar. Dari pemeriksaan selanjutnya, di kendaraan pelaku juga terdapat produk dagangan lainnya yang dicuri dari gerai toko lain. Sebagai tindakan tegas, Indomaret langsung menyerahkan pelaku ke Kapolsek Tampan. Kita dapat penyerahan dari masyarakat bahwa diamankan seorang wanita yang diduga telah melakukan pencurian di Alfamaret di Jalan SM Yamin. Jadi dari hasil interogasi yang telah kita lakukan, bahwa si pelaku telah mengaku pada hari tersebut telah melaksanakan 4 kali pencurian di 4 TKP, yaitu dengan sasaran Indomaret atau Alfamaret. Yang bersangkutan ini merupakan spesialis pencurian di area Indomaret dan Alfamaret, karena yang bersangkutan juga pernah sebelumnya di tanggal 27 Agustus pernah diamankan juga di Polsek Syahulu, namun karena kerugiannya hanya di bawah 2 juta, jadi dilakukan restoratif justice. Begitu juga 4 bulan kemudian sebelumnya, 4 bulan sebelumnya juga pernah juga diamankan di Bukit Raya, juga dilakukan restoratif justice. Jadi yang bersangkutan berpikir ketika hanya mencuri bahan-bahan yang kecil, dia tidak akan ditahan. Namun pada saat ini karena dia ditemukan barang bukti yang cukup banyak, bisa kita lihat sama-sama bahwa kerugian daripada korban itu sekitar 5 juta. Jadi kita proses hukum untuk berlanjut. Yang bersangkutan mengaku bahwa yang bersangkutan merupakan sekarang punya suami kedua. Nah, jadi dari suami pertama itu dia dulu ada hutang, jadi dia harus menutup itu. Jadi dia karena dia tidak bekerja, akibat karena dulu dia
kerja di salah satu rumah sakit di Kecamatan Tampanan juga sebagai cleaning service. Namun karena pengurangan tenaga kerja dia termasuk dalam kategori pengurangan tersebut. Nah, jadi dia tidak ada pekerjaan, dia melakukan kegiatan ini. Dijual di sekitar rumahnya. Kapolsek Tampan menambahkan pelaku dinilai tidak jera karena sudah beberapa kali melakukan aksi. Sebelumnya hanya diberi sanksi tindak pidana ringan karena kerugian korban di bawah 2 juta rupiah. Namun saat ini kerugian korban mencapai 5 juta rupiah sehingga proses hukum dilanjutkan hingga di sidang pengadilan. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Sudah seputar Riau hari ini, saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.